Ini isu apa ya? Rencananya kalian kan penyuluhan hukum di Desa Ranupani nih. Kenapa harus Desa Ranupani sih? Kan Ranupani kan udah nggak asing di kalangan pendaki Semeru. Sedangkan Ranupani juga dalam seminggu penghasilan yang didapat dari hanya retribusi parkir aja udah mencapai ratusan juta. Artinya Desa Ranupani juga termasuk desa yang memiliki pendapatan cukup tinggi dibanding desa-desa lain. Kenapa kalian tetap memilih Desa Ranupani? Sepakat sama Yusuf tadi sih, berangkatnya kan dari Tridharma ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang tadi itu kan kenapa kita harus balance, kenapa kita harus milih gitu, kenapa harus penyuluhan hukum dulu, kenapa nggak mendahulukan kuliah. Sebenarnya enggak, kita harus balance sebenarnya, memilih antara pendidikan dan pengabdian, penelitian pula. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan penelitian itu, yang terakhir pengabdian. Berangkat dari pengabdian itulah kita memilih ke masyarakat yang benar-benar urgent, yang benar-benar memang perlu. Dan saya rasa Ranupani meskipun namanya terkenal, pada faktanya kehidupan masyarakat tidak seberuntung seperti namanya yang terkenal itu. Nama boleh terkenal, tapi kehidupan, pelayanan dasar pun di sana masih sangat kurang. Contohnya pelayanan dasar pendidikan. Pelayanan dasar pendidikan di sana ya bisa dirasa sangat kurang gitu. Masih hanya ada SD yang itu pun jam sekolahnya itu hanya 3 jam, kemudian SMP yang jam sekolahnya hanya 2 jam. Itu menunjukkan apa ya? Sebuah kesenjangan gitu antara kehidupan desa dan kota. Dan masalahnya, generasi muda itu adalah penyampai untuk generasi berikutnya, penyampai pesan dari generasi sebelumnya demi perbaikan ke berikutnya. Jika pelayanan dasar ini saja tidak dipenuhi, bagaimana generasi berikutnya ikut membangun pesan dari yang tua dulu untuk membangun generasi lebih baik itu tidak akan sampai generasi muda dan seterusnya lagi. Aku sepakat lagi sama Vino. Kenapa? Karena tolak ukur dari kita melihat desa mana yang harus kita sulukan itu bukan hanya berasal dari apakah desa itu terkenal, apakah desa itu kaya, apakah desa itu berpotensi atau enggak ya. Tapi kita melihat apa sih yang paling penting, yang paling diresahkan oleh masyarakat di sana gitu. Dan sebelumnya kita udah mengadakan survei ya, dan dari survei tersebut kita simpulkan yang memang Ranupani yang paling cocok. Kenapa? Karena ya memang mereka membutuhkan gitu. Karena mereka membutuhkan dalam hal ini isu yang bakal kita angkat juga soal pembangunan masyarakat, ya, pembangunan daerah terpencil khususnya. Lagi-lagi itu sangat cocok dan sangat urgent. Permisi Mas, mau antar kopi. Iya. Dan sangat urgent, sangat diperlukan oleh Desa Ranupani. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa kita milih Desa Ranupani. Bukan benar begitu ya? Iya juga sih, dan sebenarnya meskipun tadi kan ada yang mengatakan bahwa di sana mendapatkan pendapatannya dari sana dari parkir aja udah ratusan juta gitu. Tapi sebenarnya itu bukan dari Ranupani sendiri ya. Jadi pengelola BNPTS. Iya, pengelola BNPTS, dan Ranupani itu sebenarnya bukan desa wisata. Tetapi karena Ranupani itu berada di antara tempat yang akan ke tempat wisata, makanya secara tidak langsung Ranupani itu ramai. Padahal itu bukan desa wisata. Seperti itu. Oke. Kalau kembali ke kenapa kita memilih Ranupani lagi ya? Iya. Kalau dikembalikan ke cara berpikir, misalnya kita katakan Plato sama Aristoteles ya. Ya, kita boleh berkata secara rasional gitu. Sebuah desa yang dijadikan tempat wisata, pariwisata di sana itu akan sangat maju, sangat memiliki banyak memiliki banyak uang, memiliki banyak daya untuk membangun desanya. Tapi itu hanya secara rasionalis gitu. Tapi untuk empiris yang terlihat di masyarakat, ya yang terlihat adalah kesenjangan antara pengelola, antara masyarakat yang tahu cara mengelola dan masyarakat yang tidak tahu. Inilah ketidaktahuan mereka terhadap hak mereka ini yang seharusnya dilindungi dan diakomodir dalam hukum yang ingin kita suluhkan kepada mereka. Sederhana sih, berangkat dari kata suluh, di mana yang gelap menjadi terang. Ibaratkan suluh hukum, kali ini suluhnya hukum ya. Ibaratkan suluh itu api, dalam gelap itu menjadi pelita. Dan ketika memang benar-benar Ranupani itu membutuhkan, ya dari gelap itu kita menyuluhkan hukum untuk menjadikan mereka menjadi lebih cerdas atas hak haknya. Kalau itu kan
pendapat orang-orang yang berpikiran ya pinter-pinter lah ya. Kalau dari alasan kenapa kita memilih Ranupani sebenarnya bukan itu, ada lagi. Iya, gimana nih kamu? Jadi ya kita tuh udah survei ke 5 desa, tapi yang cocok itu cuma Ranupani. Kenapa? Soalnya ya isu-isunya yang banyak tuh di Ranupani aja. Kalau itu kan pendapat yang keren-keren sih. Kalau pendapatku sih karena nggak ada desa lagi ya udah itu. mungkin nggak gitu ya, bener ya. Ya wisata. Iya, itu cuman alasan yang lain lah ya, alasan yang lain. Tapi emang alasan yang utama emang di Ranupani yang paling urgent. Tadi kan Hernawan nyebut Hernawan nyebut karena di sana paling banyak masalah gitu. Dan dari banyak masalah ini ya itulah yang kita sulukan. Jadi bukan karena nggak ada desa lagi. Jadi get the point ya. Iya. Poinnya ya Makasih, kan Wan. memang ada masalah, ada yang perlu kita sulukan, ada yang perlu dibuat dari gelap menjadi terang. Poinnya itu.